Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembiayaan ekuitas atau utang, dan nanti juga akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihannya. Nanti mudah-mudahan ini sebagai bahan pengetahuan ya, secara teori para rekan-rekan mahasiswa ketika nanti mempunyai suatu usaha dan harus memilih ya salah satu cara atau salah satu sumber dana ketika ingin membutuhkan suatu pembiayaan atau menambah modal ya, atau meningkatkan pengembangan bisnis ya. Jadi di sini pasti kita akan mengalami kasus seperti ini ya. Kita akan butuhkan uang, dan di situ kita harus memilih apakah harus dari pembiayaan ekuitas, pembiayaan modal, atau meminjam uang ke bank atau dan lain-lainnya lah. Intinya yang akadnya itu hutang. Baik ya. Biasanya hal ini terjadi ya, mungkin ketika kita mulai usaha juga sama ya. Jadi membutuhkan modal yang cukup besar ya, dan situ kita harus ada pilihan ya. Kedua, inilah solusinya, cuman harus dipertimbangkan dengan matang-matang ya, agar jangan sampai solusi yang kita pilih ini salah ya, yang mengakibatkan nantinya akan berakibat fatal terhadap usaha kita. Oke ya, di sini yang pertama sekali saya akan bahas yaitu pembiayaan ekuitas. Apa sih pembiayaan ekuitas? Ya, pembiayaan ekuitas itu adalah pembiayaan yang dibiayai oleh modal ya. Nah, modal itu dari mana? Nah, itu ya. Jadi yang namanya modal itu macam-macam bentuknya ya. Yang pertama sumbernya misalkan dari uang kita sendiri, nah itu juga merupakan modal ya. Yang tentunya biasanya kalau dari uang kita sendiri tidak cukup untuk mengcover ya bisnis kita ya, atau pengembangan yang akan kita lakukan di usaha kita ya. Satu, yang pertama yaitu tadi dari modal sendiri. Yang kedua yaitu adalah dari investor. Nah, investor juga ini perlu memang betul-betul diperhatikan dulu ya. Investor ini bisa dikatakan nanti bukan investor atau jadi kreditur ya, tergantung akadnya ya. Kalau misalkan rekan atau teman ataupun apapun ya, siapapun ya yang memberikan dana dengan akad bagi hasil, maka itu disebut investor ya. Artinya nanti hasilnya yang akan dibagi, bukan berdasarkan modal ya. Misalkan pinjam uangnya misalkan yang diinvestasikannya 1 juta, 10 juta, berapapun itu ya, itu tidak menjadi dasar untuk membagi keuntungan gitu ya. Kalau misalkan itu menjadi dasar, misalkan 10% yang dari diinvestasikan, nah itu jatuhnya sebenarnya akadnya bukan investor ya, jadinya adalah sama juga dengan piutang ya. Jadi hutang ya, jatuhnya jadi hutang, dan itu termasuk akad riba ya. Oke ya, jadi yang pertama tadi modal sendiri ya disebut investor. Yang kedua adalah dari orang lain, tapi yang akadnya adalah bagi hasilnya yang dibagi
dibagikan ya. Jadi usaha kita ada hasilnya, nah itulah yang akan dibagikan ke investor dengan kita sebagai pengelola ya. Itu tergantung akad, bisa 60-40 ya atau 50-50, itu tergantung kesepakatan nanti antara kita dengan investor. Baik, saya harap sudah paham ya mengenai pembiayaan ekuitas, sumbernya dari mana aja yang disebut dengan ekuitas ya. Jadi satu pertama yaitu dari pribadi, kedua adalah rekan atau kerja yang menginvestasikan, atau ya kalau perusahaan yang sudah go public biasanya menerbitkan saham ya. Nah itu sama saham ya, jadi akadnya juga sama bagi hasil. Intinya tadi poinnya adalah bagi hasil. Nah sekarang kita bahas ya, apa sih keuntungan pembiayaan dengan menggunakan ekuitas atau menggunakan instrumen modal ya, yang sumbernya sudah saya sebutkan dari dua tadi ya. Yang pertama di sini ya, Anda dapat menggunakan uang tunai dan uang investor saat memulai bisnis. Untuk semua biaya di awal ya, alih-alih melakukan pembayaran pinjaman besar ke bank atau organisasi atau individu lain, Anda bisa terus berjalan tanpa beban utang. Jadi yang pertama ya, keuntungan dengan menggunakan ekuitas itu Anda tidak punya kewajiban ya untuk membayar misalkan per periode ya, misalkan per bulan harus bayar berapa ya, antara bunganya berapa, terus pokoknya berapa ya. Karena perjanjian dengan investor itu biasanya selama dia masih berinvestasi di perusahaan kita atau di bisnis kita, maka itu akan berjalan terus ya, dan tidak ada sistem jatuh tempo. Nah itu jadi beda halnya dengan kalau kita ngutang ya. Kalau ngutang harus siap bayar, ada yang jatuh temponya misalkan per bulan atau per tahun ya, atau per 3 bulan, itu harus disiapkan. Kita harus memikirkan beban itu ya. Tapi kan dengan menggunakan ekuitas kita tidak perlu memikirkan kewajiban tersebut ya. Karena akad antara investor dengan kita sebagai pebisnis itu akadnya adalah kerjasama ya, investasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda menyiapkan prospektus untuk investor dan menjelaskan kepada mereka bahwa uang mereka berisiko, mereka akan memahami jika bisnis gagal. Mereka tidak akan mendapatkan uang mereka kembali. Nah, yang kedua ini ya perlu dijelaskan ketika akad. Jadi ketika kita mengambil dana dari investor ya, investor itu harus sudah membaca prospektus ya, perkembangan bisnis kita ya. Dan di situ biasanya dijelaskan bahwa akadnya ya, bahwa ketika kita gagal, bisnis ini gagal, kita pun tidak berkewajiban mengembalikan uang yang diinvestasikan gitu. Karena apa? Karena memang dalam investasi itu namanya high risk, high return ya. Risikonya tinggi tapi pengembaliannya besar. Contoh misalkan tadi, yang dijadikan dasar adalah bagi hasil, keuntungan. Misalkan keuntungannya besar, anggaplah misalkan keuntungannya itu mencapai anggap yang diinvestasikan 10 juta ya, ternyata keuntungannya bisa ratusan juta ya. Ketika tadi akadnya 60-40 ya, nah si investor bisa mendapatkan itu gitu ya, melebihi dari uang yang diinvestasikannya. Berhak dan layak mendapatkan dividen ya, yang melebihi dari yang diinvestasikannya. Tetapi sebaliknya ya, bahwa dalam berinvestasi ada risiko. Ketika bisnis kita gagal ya, dengan tentunya dapat dibuktikan bahwa kegagalan ini bukan disebabkan dari kelalaian kita ya, atau kita memanipulasi data ataupun yang lainnya ya, maka ini kita tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang pokok atau yang diinvestasikan oleh si investor tersebut. Yang ketiga, bergantung pada siapa investor Anda.
Mereka mungkin menawarkan bantuan bisnis berharga yang mungkin tidak pernah Anda miliki sebelumnya. Hal ini menjadi penting ya, terutama pada bisnis yang baru saja dimulai. Anda mungkin ingin mempertimbangkan investor atau pendanaan modal ventura. Pilihlah investor Anda dengan bijak. Nah, ya. Jadi biasanya kalau kita sebagai pemula ya, atau kita carilah investor yang memang ingin berinvestasi di bidang bisnis yang kita akan jalankan, gitu ya. Karena biasanya investor itu untuk berinvestasi ya sudah berdasarkan pertimbangan yang cukup matang ya, terutama investor-investor yang memang sudah berkecimpung di situ ya, dia sering investasi di berbagai perusahaan, pasti dia akan mengadakan evaluasi dan melihat bisnis apa yang kita jalankan, dan dia bisa mempertimbangkan bahwa ini bisnis akan going concern ya, atau terus menerus berjalan atau hanya musiman gitu. Jadi dia sudah bisa prediksi biasanya untuk investor-investor yang sudah sering melakukan investasi di berbagai perusahaan. Nah, ini ketika usaha kita sejenis atau seirama dengan yang para investor perlukan, maka biasanya mereka akan dengan mudah mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi di perusahaan kita. Oke ya, jadi begitulah kira-kira keuntungan dari pembiayaan dengan menggunakan modal. Saya simpulkan, yang pertama, kita tidak perlu memikirkan kewajiban jatuh tempo ya, seolah-olah punya utang dengan investor. Yang kedua, kita ketika terjadi kerugian ya, ini juga dengan tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan ke investor tentang uang yang diinvestasikannya. Yang ketiga ya, tergantung siapa investornya. Kalau memang searah dengan bisnis kita, biasanya dia akan lebih mudah memberikan investasinya. Itulah kira-kira keuntungan ya, atau kelebihan kita melakukan pembiayaan melalui ekuitas atau modal kerja. Yang selanjutnya yaitu kerugian. Setiap ada keuntungan pasti ada kerugian atau kekurangan ya, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada beberapa kekurangan ya dalam pembiayaan ekuitas. Yang pertama di sini ya, bahwa investor itu benar-benar akan memiliki bisnis Anda ya. Seberapa besar potongan itu terpengaruh pada beberapa banyak uang yang mereka investasikan. Nah, dalam hal ini ya, pada poin nomor 1, biasanya ya ketika seseorang menginvestasikan pada perusahaan tersebut ya, dia akan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan dari bisnis kita ya, perusahaan kita ya. Tergantung besar berapa banyak uang yang mereka investasikan. Misalkan ya, modal kita cuma 40% ya, modal dia 60%. Nah, itu biasanya lebih condong pasti mereka akan mengintervensi ya kebijakan-kebijakan dari perusahaan, kebijakan-kebijakan bisnis ya. Karena mereka khawatir uangnya akan tidak menghasilkan return yang baik begitu ya. Jadi kalau misalkan mereka kecil investasinya terhadap perusahaan kita, maka ya santai-santai saja ya, masih kita yang mengendalikan gitu. Tapi kalau sudah besar, nah itu akan mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan, dan kadang kebijakan itu mungkin tidak searah dengan visi misi dari bisnis kita itu sendiri. Itu yang perlu dipertimbangkan ya, kekurangan jika kita mendapatkan pembiayaan dari investor. Yang kedua, investor juga biasanya berharap ya mereka mengetahui dari mana keuntungan yang akan mereka peroleh. Tetapi jika Anda tidak mendapat untung selama tahun-tahun pertama bisnis, maka investor tidak berharap dibayar, dan Anda tidak memiliki utang untuk membayar kembali uang yang telah mereka investasikan. Nah, ini ya, yang kedua ini biasanya investor akan lebih detail ya, akan melihat dari mana kita akan mendapatkan keuntungan ya bisnis kita ya. Karena apa? Itu berkaitan dengan ROI atau rate
on investment, return on investment. Jadi berapa sih untuk pengembalian atau bagi hasil yang akan diberikan terhadap uang yang diinvestasikannya, ya. Jadi dia akan lebih condong berapa untungnya ya. Jadi tidak ada sifat rahasia ya, yang biasanya kalau pemilik usaha bisnis pribadi ya, itu tidak mau dipublikasikan ya, baik itu ke investor apalagi ke karyawan ya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan go public biasanya tidak jadi masalah itu. Jadi pasti investor akan ingin tahu ya dari mana keuntungan itu diperoleh dan seberapa besar ya setiap yang diperolehnya, apakah sesuai dengan bagi hasil yang dia terima. Yang ketiga, di sini karena investor memiliki sebagian dari bisnis Anda, ya, Anda diharapkan untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Dalam beberapa kasus jika Anda membuat sekuritas perusahaan untuk beberapa investor, dokumen-dokumen tersebut mungkin membuat Anda kewalahan ya. Anda juga perlu mengetahui persyaratan sebelum membuat keputusan tentang seberapa luas Anda ingin membuka bisnis untuk investasi. Ya, jadi gini. Tadi seperti yang poin di atas ya, bahwa investor itu memiliki ya sebagian dari bisnis kita ya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang kita ambil ya, itu pun harus memikirkan kepentingan terbaik mereka gitu ya, terutama dalam hal return ya, pengembalian atau dividen ya, pembagian dividen ya. Jadi kalau misalkan mereka merasa tidak, kebijakannya tidak menguntungkan buat para investor, maka biasanya mereka menarik ya. Seperti sekarang yang lagi sedang rame-ramenya ya masalah Omnibus Law ya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang memang memudahkan investor gitu ya. Nah, itu jadi mereka lebih gampang dalam mengurus surat-surat dan lain-lain ya. Tapi dari satu sisi juga mungkin ya seperti rekan-rekan buruh ya, itu merasa dirugikan karena memang secara undang-undang penggajiannya ya tidak berpihak terhadap buruh gitu ya. Nah, investor di sini kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi harus ketika kita berbisnis menggunakan investasi ya, ketika melakukan kebijakan-kebijakan ya, kita harus betul-betul memikirkan kepentingan dari investor tersebut gitu. Yang kedua juga di situ ketika kita mau menambah investasi lagi sedangkan di investor yang ada sudah maksimal ya, biasanya investor yang lain harus tahu gitu ya. Karena kenapa? Secara otomatis nanti proporsi dividennya akan berkurang ketika bertambah ada investor lain yang masuk begitu. Oke, itulah ulasan mengenai kekurangan pembiayaan ekuitas, mana tadi kelebihannya sudah dan ini adalah kekurangannya ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di Google Classroom atau di kolom komentar ya di video YouTube yang saya share ini. Baik, yang tadi sudah kita bahas mengenai pembiayaan ekuitas ya. Sekarang kita akan bahas mengenai pembiayaan menggunakan hutang ya. Jadi ketika kita butuh dana untuk bisnis ya, satu cara yang pertama dari investasi modal ya, kita buka investasi atau juga dengan pembiayaan hutang. Nah, sekarang kita bahas yang mengenai hutang ya. Oke, kelebihannya adalah yang pertama kalau kita menggunakan hutang ya dari pihak lain ya. Kalau hutang itu dari orang-orang ya yang memberikan uangnya kepada kita ya dengan akad yang jelas biasa tadi berdasarkan modal ya, berdasarkan misalkan dia pinjam 1 juta ya, dia minta misalkan anggaplah 3% per bulan atau 10% ya. Nah itu namanya utang ya, akadnya utang ya, bukan investasi ya. Tapi ada juga pembiayaan utang ya, tapi yang berdasarkan bagi hasil. Nah, ya. Berdasarkan bagi hasil. Ya, di mana itu? Yaitu di bank-bank syariah ya. Kita bisa peroleh. Nah, itu bisa kita kita manfaatkan ya dengan sistem bank syariah. Kita pinjam uang ya dengan akad mudharabah, yaitu bagi hasil.
Sehingga nanti kalau tadi di bedanya ya, di investor kita tidak ada pengembalian eh, pokok. Biasanya kalau dengan utang akad mudharabah ya, itu ada pengembalian pokok tetap ya, wajib, misalkan apakah per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan ya, di samping dengan akad bagi hasil dari keuntungan yang akan dihasilkan dari usaha kita gitu ya. Jadi dia nanti akan ada beda ya, beda pengembalian hutang dan bagi hasil ya. Bedanya kalau misalkan yang bagi hasil itu ya, dia tidak berdasarkan tadi berapa yang diinvestasikan ya, tapi dari hasilnya. Tapi ini juga jatuhnya tetap hutang ya gitu. Jadi pembiayaan lewat bank syariah ya. Nah ini bisa buat para pebisnis ini bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan ya, ketika kita membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengembangan bisnis ya. Oke. Yang pertama di sini ya, kelebihannya adalah pembiayaan utang memungkinkan Anda untuk mengendalikan nasib sendiri. Nah, ya. Jadi kita dengan berhutang itu nggak ada kewenangan ya si kreditur mengintervensi kebijakan dari perusahaan kita gitu ya. Yang penting mereka bisa dibayar pada saat jatuh tempo ya, pokoknya bisa dibayar dan bunganya bisa dibayar, setelah bagi hasil bisa dibayar lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bebas ya. Tapi kita harus memperhitungkan ya bisnis kita nanti ya, kita ini mampu nggak kita bayar ya, misalkan per bulannya berapa ya. Nah itu yang nanti kaitannya sama likuiditas ya. Jangan sampai kita meminjam ya untuk pembiayaan, tapi uang yang masuk itu tidak sesuai dengan likuiditas perusahaan kita atau bisnis kita setiap bulannya gitu ya. Bagaimana cara menghitung likuiditas nanti kita bahas di video yang lain ya. Sini akan saya bahas mengenai pembiayaan hutang aja. Yang kedua ya, jika Anda membiayai bisnis Anda menggunakan hutang, bunga yang Anda bayar atas pinjaman dapat dikurangi ya dari pajak. Nah, ya. Jadi ada biaya bunga itu bisa dibebankan ya, dan ini akan mengurangi pajak ya, pajak dari usaha Anda gitu ya. Contoh 5 juta misalkan. Harusnya misalkan 5% dari 5 juta untuk bayar pajak ya, karena ada bayar bunga 1 juta ya, maka itu dikurangkan dulu jadi 4 juta lah yang kena pajak gitu ya. Itu keuntungan kalau kita minjem ya pakai pembiayaan hutang. Dan nanti ini perlu di dalam akuntansinya perlu pencatatannya ya tersendiri, karena biasanya kita kalau hutang itu langsung aja ya bahwa angsuran sekian, itu tidak dibebankan biaya bunganya berapa dan biaya pokoknya berapa. Nah sebenarnya dalam akuntansi nanti ketika kita minjem uang itu harus masuk sekian, nah itulah hutang kita ya. Dan ketika bayar, nah itu yang satu masuk mengurangi hutang ya kewajiban, yang satu lagi menjadi beban bunga. Nah itu dalam pencatatan akuntansinya. Yang ketiga di sini, pemberi pinjaman tidak berbagi keuntungan dengan Anda. Nah, hal yang harus dilakukan adalah melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu. Nah ini yang ketiga ya. Jadi ketika kita untung ya, misalkan usaha kita bisa melebihi anggaplah 100 juta ya, atau berapapun itu ya, itu tidak perlu ada bagi hasil ya. Itu pure ya, kita akan nikmati ya sebagai pemilik bisnis ya. Dan kita hanya membayar ya sesuai akad perjanjian aja bunganya, misalkan pakai bunga ya. Tapi kalau tadi yang misalkan pinjam uang tapi dengan sistem bagi hasil, nah ini tetap akan berpengaruh ya. Jadi inilah keuntungan kelebihannya ya, ini akan berpengaruh. Ketika untung kita besar, maka kalau dengan tadi akad bagi hasil misalkan di bank syariah ya, ini berarti keuntungannya harus berbagi gitu ya. Ini tidak berlaku, jadi poin 3 ini tidak berlaku untuk pinjaman yang menggunakan akad mudharabah ya pada bank syariah ya. Tapi kalau menggunakan akad murabahah ya, yaitu jual beli dengan bank syariah, ini nggak jadi masalah gitu ya. Sama bisa berlaku ya. Nah ini juga banyak orang-orang yang berbisnis ya memanfaatkan hal ini biasanya. Ini salah satu kelemahan dari
di bank syariah ya, orang yang ketika mempunyai risiko tinggi dalam berbisnis ya, usaha yang jalankan berisiko tinggi, biasanya mereka atau satu risiko tinggi bisnisnya, terus untungnya juga masih belum terprediksi atau masih kecil lah. Nah ini biasanya orang mengajukan pinjaman ke bank syariah ya, supaya tidak terlalu beban gitu ya. Tapi ketika keuntungannya besar ya, dia yakin bahwa ini keuntungan besar ya, nah ini para pebisnis ini akan meminjam ke bank konvensional yang misalkan cuma bunganya 2% atau 3% seperti itu ya. Sehingga ini tidak bagus ya, keadaan ini tidak baik untuk pertumbuhan bank syariah gitu ya. Jadi bank syariah memang betul-betul harus selektif dalam menggelontorkan pinjaman-pinjamannya gitu ya. Nah ini juga untuk pengusaha muslim ya, mungkin tidak hanya semata-mata itu ya, bahwa untuk keuntungan ya. Artinya saya sarankan ya untuk entrepreneur muslim ya, atau Islamic entrepreneur ya, sebaiknya kita menggunakan bank syariah akan apapun ya. Karena kenapa itu? Untuk menunjang kemajuan bank syariah di Indonesia khususnya ya. Dan secara keberkahan itu akan, insya Allah akan lebih berkah ya kalau misalkan kita menggunakan bank syariah ya, atau dengan sistem bagi hasil begitu. Oke, yang keempat ya, di sini Anda dapat mengajukan pinjaman yang memiliki persyaratan yang lebih menguntungkan untuk usaha kecil daripada pinjaman bank komersial. Nah ini dalam poin yang keempat ini ya, ketika kita akan mencari pinjaman biasanya untuk UMKM, banyak program-program dari pemerintah yang memang bunganya kecil gitu ya. Contoh misalkan KUR itu adalah kredit usaha rakyat ya. Nah kredit usaha rakyat ini bisa kita ajukan ya di Bank Mandiri atau di Bank BRI ya, bank-bank pemerintah ya. Ini dengan bunga yang hanya 0,3 ya per bulan. Bayangkan ya, tidak sampai 1%, yaitu 0,3 ya. Jadi kita bisa ajukan pinjaman di situ ya. Dan ini juga dulu banyak ya, KUR itu sebelumnya sebenarnya waktu belum masuk ke perbankan dulu disalurkan lewat desa-desa yang disebut dengan P2KP ya. Saya lupa singkatannya, pinjaman apa gitu ya, yang sebenarnya tanpa ini dana bergulir ya, tanpa dengan bunga gitu, supaya nanti meningkatkan ekonomi kerakyatan ya. Cuma pelaksanaannya di desa-desa itu pengelolaannya kurang bagus, sehingga dana yang digelontorkan ya diserap dan tidak kembali lagi ke pemerintah. Makanya setelah kesini dia alihkan ke bank yang mengelolanya karena lebih terorganisir ya, SOP-nya lebih bagus ya, dan itu tingkat pengembaliannya juga lebih merata begitu ya. Jadi memang banyaklah program-program ya untuk usaha kecil. Dan seperti sekarang ya, ada bantuan pemerintah ya sebanyak 2,4 untuk UKM ya, tinggal membuat SKU ya, itu bisa diajukan melalui kantor-kantor desa ataupun kecamatan ya, tempat tinggal masing-masing ya, atau bisa langsung datang ke, kalau nggak salah itu ke Kementerian Koperasi ya di daerah masing-masing. Nah itu bisa diajukan ya, itu dapat tambahan modal sebanyak 2.400.000 tanpa harus pengembalian. Jadi bantuan ya di masa Covid seperti ini gitu. Oke, itu ya kelebihan pembiayaan melalui hutang. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan menjadi acuan ketika nanti kita akan memerlukan uang atau pembiayaan. Selanjutnya adalah kekurangan pembiayaan piutang ya. Jadi kerugian dari peminjam uang untuk bisnis kecil mungkin besar ya. Anda mungkin memiliki pembayaran pinjaman dalam jumlah besar berbarengan dengan kebutuhan bisnis akan modal yang besar pula. Nah ini ya, jadi kalau misalkan kita bisnisnya masih kecil-kecilan ya, biasanya ketika jatuh tempo ya harus kita bayar, sedangkan kita harus ada kebutuhan likuiditas untuk yang lain gitu ya. Misalkan contoh, misalkan kita buka warung, pas jatuh tempo sedangkan kita harus belanja. Nah itu biasanya akan berpengaruh terhadap likuiditas gitu ya.
likuiditas usaha kita. Karena memang mau tidak mau itu harus dibayar, karena kalau nggak dibayar wah berbahaya nanti ya buat apa namanya kita sendiri ya, buat usaha kita juga ya. Yang kedua di sini ya, jika Anda membayar pinjaman tepat waktu, Anda dapat merusak. Nah, itu tadi ya, berbahaya itu maksud saya bisa merusak riwayat kredit ya. Karena sekecil apapun pinjaman yang kita ajukan di bank ya, biasanya itu didaftarkan di BI checking ya. Jadi riwayat pinjaman kita di situ jika kita telat dan lain-lain, maka itu akan otomatis di blacklist ya. Sehingga nanti ketika kita mengajukan kembali ya, dan bank yang kita ajukan itu akan mengecek di BI checking ya. Kalau riwayat kita kurang bagus, maka otomatis biasanya ya pinjaman kita tidak akan di ACC. Nah itu, jadi hati-hati menjaga kepercayaan dari kreditur ya, komitmen kita terhadap pembayaran, karena ini akan berimpact pada riwayat kredit kita ya. Terus yang terakhir di sini juga ya, ketika kita melakukan pembiayaan melalui hutang, baik tadi lewat bank ya atau pertemanan. Nah ini biasanya yang pertemanan ya, ini dapat merusak pertemanan atau hubungan dengan keluarga. Misalnya kita pinjam dari keluarga, atau kita nggak mampu bayar secara tepat waktu. Nah ini biasanya ya hubungan pertemanannya, hubungan silaturahminya itu akan rusak gitu ya. Makanya kalau saya pribadi, kalau misalkan kita mau pinjamkan uang, kalau kita kira-kira melihat tidak yakin dengan pengembaliannya, lebih baik jangan dikasih ya. Karena kenapa, nanti kita yang dulu dekat ya, tiba-tiba kita nggak kasih ya, ini ya kita kasih dan toto nggak bayar. Nah ini akan rusak gitu ya. Jadi berhati-hati sekali ya dalam meminjam uang itu, terutama buat misalkan ke teman atau ke saudara seperti itu. Baik, itulah kurang lebihnya ya ketika kita akan memperoleh pembiayaan, apakah dari modal sendiri atau dari ekuitas atau dari hutang ya. Kurang lebihnya saya sudah jelaskan, nanti tinggal dievaluasi saja ya, tinggal pilih mana yang terbaik buat usaha Anda ya. Dan itulah nanti yang akan Anda pilih ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini ya. Dan jika ada tambahan atau poin-poin yang memang kurang dijelaskan, silahkan di kolom komentar ya. Dan jika ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan juga di kolom komentar ditanyakan. Baik, kurang lebihnya mohon dimaaf. Jangan lupa like, subscribe ya, agar video-video ini saya bisa terus upload ya. Dan untuk mengatasi masalah sinyal ya ketika kita melakukan pembelajaran online, karena biasanya kurang bagus ya kalau dengan upload di YouTube ini, rekan-rekan bisa membaca atau mendengarkan ya pas pada saat senggang gitu ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.